Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Marsudi. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Pak Marsudi sendiri gimana kabarnya? Kalau saya pagi ini alhamdulillah segar, sehat walafiat. Kalau Bapak? Alhamdulillah tetap semangat Pak, walaupun puasa tidak menghalangi kita untuk melakukan aktivitas. Seperti biasanya lah ya. Iya. Oh ya Pak, sesuai janji kita kemarin, kita telah berbincang-bincang sebentar dan saya akan meminta Bapak untuk menjadi pengamat saya. Nanti saya akan melakukan coaching kepada teman saya. Bisa Pak? Insya Allah saya siap Pak, saya akan jadi pengamat. Jadi nanti ketika Bapak melakukan coaching, saya akan melakukan penilaian Pak ya. Jadi nanti saya akan menilai dengan 4 kriteria Pak. Yang pertama yaitu sangat baik. Nanti kalau Bapak melakukan proses coachingnya dengan sangat baik, sudah menggunakan alur tirta dengan baik, maka nilainya sangat baik. Kemudian ada yang baik Pak, kemudian cukup baik, dan yang terakhir nanti kurang baik Pak ya. Gimana kira-kira nih Pak Marsudi siap kira-kira untuk diamati? Kalau untuk karena saya meminta bantuan Bapak ya saya siap dan saya akan coba untuk menjadi yang terbaik. Alhamdulillah. Nah, sebelum melakukan proses coaching ini dengan coach Bapak, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama nanti, kira-kira kemampuan kompetensi coaching apa nanti yang akan Bapak kembangkan? Oh gitu ya Pak. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama yaitu bisa hadiran penuh yang pertama kali, kemudian mendengarkan secara aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya agar saya bisa mendorong coach saya menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Jadi ada 3 kompetensi Pak ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik yang mana yang Bapak mau kembangkan? Secara spesifik yang akan saya kembangkan pertama kali yaitu yang pertama ya Pak ya, kehadiran penuh. Kehadiran penuh Pak ya. Betul. Kemudian saya akan fokus memecahkan masalah yang dihadapi coach saya. Yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya dengan seksama, yang serius. Yang ketiga, saya tidak akan melakukan tugas lain selain coaching. Dan saya akan menyimak apa yang disampaikan coach saya. Oke, Pak Marsudi, semuanya telah saya catat. Jadi kira-kira kapan nih pelaksanaannya? Bapak mau coachingnya? Kalau masalah kapan, kebetulan tadi malam kami sudah janjian kepada coaching bahwa hari ini akan melakukan aktivitas tersebut coaching. Karena coach saya itu kebetulan sudah mengarah ke sini, mungkin beberapa menit sudah sampai. Oke, berarti langsung ya hari ini ya, karena udah janjian. Nanti ketika Bapak melakukan proses coaching, saya akan mencatat. Nanti saya akan menilai dengan secara jujur dan secara objektif apa yang Bapak mampu, apa yang Bapak kuasai, saya akan sampaikan nanti Pak ya setelah Bapak melakukan proses coaching nanti. Pokoknya saya tidak bisa menolak apa-apa, saya cuma bisa berterima kasih kepada Bapak. Ya, Pokoknya nilai saya dengan objektif. siap Pak. Nah, boleh dipanggil coaching Bapak Pak? Boleh. Coachingnya? Ya. Satu di sini Pak ya. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Ini coachingnya Bapak Pak. Betul Pak. Silakan Pak. Di sini aja dulu ya Pak. Di sini aja. Sehat Pak. Alhamdulillah. Perkenalkan Pak, ini kawan saya untuk pengamat, namanya Pak Akil. Seperti janji kita kemarin Pak, kita akan berbincang-bincang atas permasalahan kita kemarin. Jadi Pak, kira-kira apa yang mau disampaikan pada hari ini? Jadi gini Pak, saya ada sedikit masalah. Mungkin barangkali Bapak nanti bisa bantu saya ya dalam mengatasi masalah ini. Tahu Pak. Ini masalah pada beberapa murid Pak, pada proses belajar.
banyak murid itu yang dalam belajar itu kurang fokus, ya, kurang semangat, bahkan mengantuk, bahkan ada juga yang sampai tidur ketika belajar. Oh begitu. Jadi permasalahan Bapak pada hari ini ada beberapa siswa yang tidak fokus karena mengantuk ya duduk di atas meja. Kemudian sepertinya anak Bapak ini kurang semangat dalam belajar dan Pak. Iya. Begitu ya Pak? Begitu. Nah Pak, dari percakapan kita ini kira-kira apa yang akan Bapak harapkan ketika kita sudah selesai? Ya, saya berharap kira-kira Bapak bisa memberikan saya solusi. Bantu saya memberikan solusi tentang masalah yang saya hadapi ini. Anak-anak tadi banyak mengantuk, ya, sehingga pembelajaran itu bisa nantinya lebih fokus, Oh gitu ya Pak. supaya hasilnya lebih maksimal kan gitu. Betul-betul. Jadi nanti di akhir percakapan kita ini Bapak akan memberikan solusi dari permasalahan Bapak di kelas agar lebih anak itu lebih semangat belajar di kelas, lebih antusias dan fokus dan mencapai tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan. Gitu ya Pak ya. Pak, saya ingin tahu kejadian seperti apa kira-kira yang di kelas. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi juga Pak, itu anak-anak tuh ada yang nggak fokus, ya, nggak mau perhatikan dengan serius gitu. Malah ada yang sambil tidur-tiduran di meja begitu, ya, wajahnya mengantuk, nggak semangat, ya begitu. Gitu ya. Iya, dan ini memang sebagian atau beberapa anak yang seperti itu, walaupun memang ada sebagian lainnya yang fokus juga. Oh begitu. Jadi hanya beberapa Ya. siswa, tetapi beberapa itu kan memang menjadi masalah ya Pak ya. Hmm. Apalagi beberapa itu bisa menolak kawannya dari yang 40% yang fokus dan akan mengganggu pembelajaran kita di kelas. Nah, selama ini Pak kira-kira setelah ada hal tersebut tindakan apa yang Bapak lakukan kepada murid tersebut? Kalau tindakan langsung memang belum ada. Tindakan langsung kepada si anak memang belum ada. Tapi saya tanya kepada guru-guru lain, keluhannya hampir sama. Ya, keluhan guru-guru lain itu sama. Yang masuk di kelas itu ternyata ya mengalami permasalahan yang sama. Kalau yang kalau begitu kira-kira apa yang Bapak lakukan untuk siswa tersebut? Kalau yang saya lakukan ke beberapa murid itu, saya akan ini rencana ke depan, ya, rencana ke depannya ini saya akan panggil anak itu, menanyakan, mengidentifikasi apa sih permasalahannya, mengapa si anak itu begitu, ya, dan ya, kira-kira nanti ingin menanyakan apakah tindakan yang dia lakukan itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang tidak pernah kami bikin dulu di kelas. Berarti Bapak sudah menerapkan yang namanya restitusi, Iya, Pak. iya. Betul ya Pak ya? Iya. Nah, ada lagi yang Bapak lakukan selain restitusi, Pak? Selain itu kan kepada muridnya. Nah, ini sementara untuk saya sendiri ya sebagai pengajar di kelas, saya akan mencoba memperbaiki ini cara mengajarnya dengan membuat pembelajaran yang lebih menarik. Oh, saya lebih tertarik ingin melihat bagaimana pembelajaran itu. Nah, seperti apa kira-kira Pak? Pembelajaran menarik itu kan anak sekarang ini lebih suka ke Jawa ya, Kecil. main HP ya. Mungkin saya mencoba melalui pendekatan begitu. Jadi nanti mungkin menampilkan di layar di depan cuplikan-cuplikan dari YouTube, internet, ya, dengan harapan tentunya mereka bisa lebih tertarik untuk belajar gitu. Dan kemudian nanti pembelajarannya juga menghasilkan produk. Oh, sepertinya ketika Bapak menjelaskan itu saya tertarik ini. Ya, ada pembelajaran yang luar biasa. Langkah-langkah seperti apa yang Bapak jelaskan tadi? Ya, pertama tentunya saya akan lihat dulu ini apa sih bakat dan minat anak itu, dan juga di mana letak ini keinginan anak itu, bagaimana profil belajarnya. Nah, itulah Pak rencana yang akan saya lakukan tahap pertama. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Bapak sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Ya. Langkah selanjutnya mungkin
selain berdiferensi, langkah apa yang Bapak lakukan? Ya, pembelajaran tadi itu, terkait pembelajaran tadi setelah kami menonton mungkin nanti ya cuplikan-cuplikannya, kemudian nanti kita akan mengelompokkan. Jadi anak-anak nanti akan saya kelompokkan berdasarkan bakat dan minatnya itu, dan di situ nanti anak akan kita arahkan untuk apakah menghasilkan sesuatu ataupun menyelesaikan LKPD-nya. Kemudian saya suruh setiap kelompok untuk presentasi di depan. Oke, presentasi yang bagus sekali. Selain mempresentasikan itu Pak, kira-kira ada nggak barang yang nyata produk ya? Produk. Apa yang kira-kira dihasilkan di sini? Rencananya sih karena sesuai juga dengan materi yang akan dimasuki ini tentang pemanfaatan barang-barang bekas. Oh, gitu. Jadi nanti dengan cara berkelompok mereka akan membuat barang-barang bekas yang kira-kira berguna lah, bisa dimanfaatkan. Dari botol plastik Iya, ya? bisa di botol, tak kardus, tak apa, kain. Jadi luar biasa ini ya, Bapak sudah mengatasi beberapa murid dengan antusias belajar, dengan fokus, kemudian Bapak akan melakukan restitusi, kemudian melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Langkah awal dengan cara survei ataupun pemetaan mengelompokkan siswa-siswa berdasarkan kebutuhan belajar dan berencana mengimplementasikan dalam pembelajarannya Pak ya. Iya. Nah kira-kira nih Pak, kapan untuk melakukan hal tersebut? Insya Allah sih secepatnya Pak, kalau bisa dalam minggu ini saya akan panggil anak-anak tersebut yang kira-kira saya anggap bermasalah tadi. Jadi ada beberapa siswa saja yang bermasalah. Saya tertarik untuk melihat hasilnya Pak. Beberapa hari lagi kita akan bertemu di sini berbincang-bincang masalah bagaimana sejauh mana hasil dari percakapan kita hari ini, perencanaan kita hari ini. Semoga Bapak dalam melakukan aktivitas tersebut tidak ada hal apapun, diberi kelancaran dan bisa menemukan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Juga saya ucapkan ini terima kasih banyak ya Pak telah membantu membimbing saya dalam menemukan solusi untuk permasalahan itu. Dan juga makasih Pak telah mengamati dialog kita kali ini. Semoga nanti ada solusinya. Ya. Amin. Terima kasih ya Pak. Kembali ke kelas Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Marsudi, tadi alhamdulillah proses coaching sudah selesai ya Pak ya. Alhamdulillah Pak. Hasilnya gimana Pak? Alhamdulillah luar biasa ya coaching saya itu pemaparannya jelas. Alhamdulillah hasilnya baik. Coaching saya bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Alhamdulillah, saya juga tadi sudah melihat Pak ya proses coaching yang Bapak lakukan. Nah, sekarang ini saya sebagai pengamat kira-kira ingin tahu, kita akan membahas dan menganalisis terkait yang telah Bapak lakukan tadi selama coaching mengenai ketercapaian dari kompetensi yang sudah Bapak sampaikan di awal tadi ya Pak, di praobservasi tadi. Baik Pak. Nah, Pak Mar, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator dari yang sudah Bapak sampaikan di awal tadi? Yang sudah saya capai dari indikator yang sudah saya capai yaitu yang pertama, saya ingin mengembangkan kompetensi saya yaitu kehadiran penuh yang pertama. Kemudian saya mendengarkan secara penuh apa yang dibicarakan oleh coach saya. Saya menatap coach saya dan saya fokus kepada coach saya dalam kasus-kasus yang dihadapi. Baik, Pak Mar. Tadi saya juga melihat Bapak sudah melakukan presence atau kehadiran penuh ketika proses coaching tadi. Bapak terlihat fokus, sangat menikmati alur pembicaraan dengan coach Bapak, sehingga coach Bapak akhirnya bisa menemukan solusi, Pak ya. Betul. Luar biasa. Bapak ternyata kemampuan coachingnya kalau saya lihat sudah bagus ya Pak ya. Terima kasih Pak telah melakukan pengamatan dan penilaian kepada saya pada kegiatan ini dan saya tidak bisa merasa apa-apa. Terima kasih ya Pak. Ya sama-sama Pak. Kira-kira nih
rencana apa lagi yang Bapak akan kembangkan dari kompetensi coaching Bapak? Rencana saya setelah ini ya, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga coach saya terdorong dan untuk memecahkan masalah dia sendiri. Berarti Bapak akan mengembangkan kemampuan mengenai melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Bapak ya. Berarti berikutnya nih, berarti mungkin Bapak akan melakukan proses coaching lagi dengan yang kalau ada orang yang punya masalah Pak ya, kira-kira seperti itu ya. Betul, Pak. Iya, baik. Nah, selanjutnya kira-kira apa langkah yang akan Bapak lakukan nih khususnya? Karena tadi kan mengenai pertanyaan berbobot nih, langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Untuk mengembangkan kembali ya, saya akan merefleksikan diri ini, merefleksikan apa kekurangan saya akan berusaha memperbaikinya dari kekurangan-kekurangan saya, dan bagaimana cara saya refleksi bagaimana melakukan coaching yang baik, belajar dari orang lain dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali ya Pak Mar ya. Kira-kira kapan Bapak bisa melaksanakannya? Kalau ditanya kapan, segera Pak, segera akan saya laksanakan. Mengingat itu merupakan sumber ilmu Iya. saya pribadi. Jelas ketika nanti ada yang ingin curhat gitu ya Pak, yang ada masalah, rekan-rekan sejawat yang punya masalah di kelas, Bapak segera melakukan coaching ya Pak ya. Betul. Insya Allah jika teman saya meminta coaching, nanti saya akan mempraktikkan kemampuan coaching saya, sehingga semakin sering belajar coaching semakin bagus. Berarti insya Allah sudah siap Pak ya. Siap. Siap. Khususnya untuk yang akan kembangkan itu pertanyaan berbobot Pak ya. Betul Ya, saya akan lihat nanti progresnya Pak ya. Kita bisa nggak kira-kira kita ketemu lagi nih dalam berapa minggu ke depan misalnya kira-kira? Mungkin dalam waktu 2 sampai 3 minggu lagi akan saya Pak memberikan nilai yang membantu saya dalam coaching. Baik Pak, nomor saya insya Allah aktif Pak. Tidak, Pak. Itu yang saya harapkan. Iya. Jika ada masalah yang urgent kan, tiba-tiba saya bisa menjawab Bapak. Iya, kita pun sama-sama belajar sebenarnya Pak. Sebelumnya Pak, saya ucapkan terima kasih atas dan Bapak sudah memberikan saya untuk mengamati saya dalam hal coaching. Sudah banyak ilmu yang Bapak berikan kepada saya, tidak bisa saya balas satu persatu. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak, semoga kemampuan coaching Bapak semakin hari semakin meningkat ya Pak ya. Amin. Assalamualaikum Pak. Iya, waalaikumsalam. Sepertinya saya pamit dulu Pak ya. Oh baik Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.